Majapahit merupakan salah satu kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang berada di Nusantara dan eksis sekitar abad ke-13 hingga ke-16. Dalam sejarahnya, Majapahit dianggap sebagai salah satu kerajaan terbesar, dengan wilayah kekuasaan yang mencakup hampir seluruh Nusantara. Kisah kerajaan ini bisa dibilang diwarnai oleh banyak drama yang mungkin lebih seru daripada serial Game of Thrones atau House of the Dragon. Kali ini, kita akan membahas sejarah panjang dan alasan mengapa Majapahit bisa berdiri sebagai kerajaan besar di masa Hayam Wuruk, hingga akhirnya runtuh sebagai kerajaan terbesar di zamannya. Untuk memahami alasan berdirinya kerajaan Majapahit, kita harus kembali jauh ke belakang, tepatnya pada masa kekuasaan kerajaan Singasari atau Singosari. Singasari didirikan oleh Ken Arok, yang dalam berbagai catatan disebut berasal dari kalangan rakyat jelata. Ia dikenal kasar dan berasal dari strata sosial rendah, namun akhirnya berhasil mendirikan kerajaan besar seperti Singasari. Soal apakah Ken Arok benar-benar berasal dari kalangan bawah, hingga kini masih diperdebatkan. Ada yang berpendapat bahwa tidak mungkin seseorang dari kasta bawah bisa menjadi pemimpin dalam masyarakat yang saat itu menganut sistem kasta sosial. Namun, kita tidak akan membahas hal itu sekarang. Ken Arok mendirikan kerajaan Tumapel pada tahun 1222. Menurut versi kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Hempeu Prapanca pada abad ke-14, pendiri kerajaan Tumapel adalah Sri Ranggarajasa Batara Sang Amurwa Bhumi, yang dijuluki Batara Siwa. Dalam kitab Pararaton, peninggalan kerajaan Majapahit, dijelaskan pula bahwa Ken Arok memiliki julukan Batara Siwa. Kerajaan Tumapel saat itu masih kecil dan berada di bawah kekuasaan kerajaan Kediri. Ken Arok kemudian memberontak dan melawan Kediri, yang saat itu dipimpin oleh Raja Kertajaya. Pertempuran ini dikenal dengan nama Pertempuran Ganter, yang terjadi pada tahun 1222. Dalam pertempuran itu, Tumapel yang dipimpin Ken Arok berhasil mengalahkan Kediri. Dari sinilah awal mula kisah kerajaan Tumapel yang kemudian dikenal sebagai Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Kertanegara, yang berkuasa pada tahun 1268 setelah ayahnya, Raja Wisnuwardana, wafat. Kertanegara sebelumnya telah diangkat menjadi Jiwajaya, putra mahkota, sejak tahun 1253. Raja Wisnuwardana, ayah Kertanegara, yang juga dikenal sebagai Raja Surapel, mengganti nama ibu kota Tumapel menjadi Kutaraja, yang kemudian berubah nama menjadi Singasari. Lama-kelamaan, nama ibu kota ini lebih dikenal oleh masyarakat dibandingkan nama kerajaannya. Oleh karena itu, orang-orang lebih sering menyebut kerajaan tersebut sebagai Kerajaan Singasari ketimbang Tumapel. Di bawah pemerintahan Kertanegara, Kerajaan Singasari berkembang menjadi kerajaan besar. Wilayah kekuasaannya meliputi setengah Pulau Jawa, sebagian Sumatera, dan beberapa daerah lain di Nusantara. Wilayah kekuasaan Kerajaan Singasari saat itu tidak hanya meliputi Pulau Jawa, tetapi juga sebagian Kalimantan, wilayah Sulawesi Selatan, hingga Maluku, bahkan sampai ke kawasan Selat Malaka. Perlu diketahui, Selat Malaka merupakan jalur perdagangan penting dunia. Bisa dibilang, Singasari telah berkembang menjadi kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Nusantara saat itu. Di sisi lain, bangsa Mongol pada masa dinasti Yuan tengah berambisi melebarkan kekuasaannya ke kawasan Asia. Penguasaan Singasari atas Selat Malaka pun tidak luput dari incaran mereka. Saat itu, dinasti Yuan dipimpin oleh Kubilai Han. Sebagai informasi, Selat Malaka adalah jalur penting perdagangan dari barat ke timur dan sebaliknya. Singkat cerita, dinasti Yuan mengirim beberapa delegasi ke Singasari untuk menyampaikan maksud Kubilai Han, menjadikan Singasari sebagai negara bawahan dan menuntutnya untuk membayar upeti. Utusan dari Kubilai Han datang ke Singasari berulang kali, antara tahun 1280, 1281, 1286, hingga 1289. Bayangkan, sudah susah payah membangun kerajaan, tiba-tiba ada kekuatan asing datang dan menyuruh tunduk serta membayar upeti. Wajar saja jika Raja Kertanegara merasa tersinggung. Alih-alih tunduk, Kertanegara justru mengambil langkah ekstrim. Ketika utusan dari Tiongkok datang pada tahun 1289, ia menolaknya secara terang-terangan. Bahkan, saking kesalnya, Raja Kertanegara memotong telinga utusan tersebut dan menyuruhnya kembali ke Tiongkok untuk menyampaikan pesan itu langsung kepada Kubilai Han. Tentu saja Kubilai Han murka. Ia pun mulai menyiapkan pasukan untuk menyerang kerajaan Singasari. Namun, pada saat bersamaan, Kertanegara menghadapi ancaman lain yang justru lebih mendesak, pemberontakan Jayakatwang. Jayakatwang adalah Bupati Gelang-Gelang yang menyimpan dendam lama. Leluhurnya, Raja Kertajaya dari Kerajaan Kediri, pernah dikalahkan oleh Ken Arok, leluhur Kertanegara. Seperti halnya banyak kisah sejarah kuno, dendam antar keturunan menjadi benang merah peristiwa demi peristiwa. Si A mengalahkan si B, lalu keturunan B membalas kepada keturunan A, begitu terus. Jayakatwang menyusun strategi untuk menjatuhkan Singasari. Karena kekuatan militer Singasari sangat besar, ia merancang serangan dari utara. Sayangnya bagi Jayakatwang, rencana ini bocor ke telinga Kertanegara. Kertanegara pun memerintahkan menantunya,
Raden Wijaya, untuk memimpin pasukan menghadang pemberontakan tersebut. Raden Wijaya adalah tokoh penting dalam sejarah Nusantara. Ia merupakan pendiri kerajaan Majapahit. Ayahnya adalah Rakyan Jayadharma, pangeran dari kerajaan Sunda Galuh, dan ibunya adalah Dyah Lembutal, keturunan langsung dari Ken Arok. Menurut prasasti Balawi dan Kakawi Negara Kertagama, Raden Wijaya menikahi 4 putri Raja Kertanegara. Namun, dalam naskah Pararaton, disebutkan ia hanya menikahi 2 putri Kertanegara dan seorang putri dari kerajaan Melayu bernama Darapetak. Sebagai menantu yang loyal, Raden Wijaya memimpin pasukan menghadang Jayakatwang. Pasukan Singasari saat itu terkenal sangat kuat dan tidak bisa dianggap remeh. Dengan mudah, pasukan pemberontak yang pertama kali dikirim Jayakatwang berhasil dikalahkan. Namun sayangnya, itu hanyalah taktik pengalihan. Pasukan yang dikalahkan oleh Raden Wijaya hanyalah umpan. Serangan utama baru akan dimulai. Mengetahui bahwa Singasari telah kehilangan banyak pasukan dalam serangan pertama, Jayakatwang melancarkan serangan besar-besaran ke ibu kota Tumapel. Kerajaan Singasari pun kewalahan. Dalam serangan itu, Raja Kertanegara tewas, dan dendam Jayakatwang pun terbalaskan. Kerajaan Singasari resmi berakhir pada tahun 1292. Raden Wijaya, yang berhasil lolos dari serangan, melarikan diri bersama sisa-sisa pasukannya. Dalam catatan lain disebutkan bahwa ia sempat kabur ke Madura. Di sana, ia bertemu dengan Arya Wiraraja, Bupati Madura sekaligus mantan penasihat kerajaan Singasari. Arya Wiraraja menyarankan Raden Wijaya untuk berpura-pura tunduk kepada Jayakatwang dan mengakui kekuasaan kerajaan Kediri. Raden Wijaya mengikuti saran itu. Jayakatwang pun menerima penyerahan diri tersebut dan memberikan Raden Wijaya wilayah hutan tarik sebagai hadiah. Di hutan tarik itu, tumbuh banyak pohon maja. Suatu hari, salah satu pengikut Raden Wijaya mencoba buahnya dan merasa rasanya sangat pahit. Dari situlah, wilayah itu dinamai Majapahit, dari kata maja dan pahit. Seiring waktu, wilayah itu mulai berkembang. Namun, Raden Wijaya tidak melupakan dendamnya terhadap Jayakatwang. Ia juga masih mengingat rencana penyerangan Mongol ke Singasari. Kebetulan, pada tahun 1293, pasukan Mongol benar-benar tiba di Jawa. Mereka datang dengan sekitar 20.000 tentara dan belasan kapal perang besar, mendarat di Surabaya. Namun, mereka mendapati bahwa Kertanegara, sosok yang hendak mereka hukum, sudah wafat setahun sebelumnya. Kedatangan bangsa Mongol ini justru dimanfaatkan oleh Raden Wijaya. Ia mengirim utusan kepada pasukan Mongol, menawarkan kerjasama. Ia mengaku sebagai ahli warisah kerajaan Singasari. Jika pasukan Mongol bersedia membantunya mengalahkan Jayakatwang, maka ia bersedia menjadi raja bawahan dinasti Yuan dan akan membayar upeti. Pasukan Mongol pun setuju. Mereka sudah jauh-jauh datang dari Tiongkok, tentu tidak ingin pulang dengan tangan kosong. Dari Surabaya, pasukan Mongol dan Raden Wijaya bergerak menuju Majapahit, lalu menyerang kerajaan Kediri, Daha. Koalisi ini berhasil. Jayakatwang berhasil dikalahkan, dan Raden Wijaya pun berdiri sebagai penguasa baru. Namun, setelah kemenangan itu, pasukan Mongol menagih janji Raden Wijaya untuk tunduk dan membayar upeti. Disinilah Raden Wijaya menunjukkan kecerdikannya. Ia tidak ingin menjadi raja boneka dari Kubilai Han. Ia ingin meneladani mertuanya, Kertanegara, yang dengan tegas menolak tunduk kepada kekuasaan asing. Bayangin, bangsa Mongol yang saat itu jadi kekuatan militer paling ditakuti di dunia, justru dikibulin dan dibantai di tanah Jawa oleh seorang raja muda bernama Raden Wijaya. Dari pengkhianatan cerdas itu, lahirlah kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia, Majapahit. Setelah Jayakatwang menjatuhkan Singasari dan membunuh Kertanegara, Raden Wijaya melarikan diri. Ia lalu mendekati Arya Wiraraja dan dengan kecerdikannya, berhasil mendapatkan kepercayaan Jayakatwang. Ia pun diberi tanah di hutan tarik. Di sanalah Raden Wijaya membangun cikal bakal Majapahit, dinamai dari buah maja yang pahit yang tumbuh di sana. Namun diam-diam, Raden Wijaya menyusun rencana balas dendam. Pada saat yang sama, pasukan Mongol dari dinasti Yuan tiba di Jawa tahun 1293, mencari Kertanegara yang telah menghina utusan mereka dengan memotong telinganya. Tapi mereka datang terlambat. Kertanegara sudah mati. Wijaya tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Ia berpura-pura menjadi sekutu Mongol, dan bersama mereka, menggempur Jayakatwang hingga menang. Tapi setelah itu, pasukan Mongol yang tadinya merasa sudah berjasa, justru dikibuli. Saat mereka mengawal Wijaya ke Majapahit untuk menerima upeti, tiba-tiba saja mereka diserang dan dibantai. Sisa pasukan Mongol yang tak ikut ke Majapahit akhirnya memilih mundur dan kembali ke Tiongkok. Mereka lelah, kehabisan logistik, dan harus menghadapi pemberontakan di dalam negeri dinasti Yuan sendiri. Dengan gugurnya Jayakatwang dan terusirnya pasukan Mongol dari Jawa, Raden Wijaya resmi mendirikan kerajaan Majapahit pada 10 November 1293 dan menjadi raja pertamanya dengan gelar Kertarajasa Jayawardana. Masa awal berdirinya Majapahit tidak mudah.
Banyak pemberontakan muncul dari dalam, baik dari kalangan istana maupun para bangsawan yang dulunya sekutu. Namun Majapahit tetap tumbuh kuat. Di bawah Kertarajasa, Majapahit mulai menguasai wilayah Jawa Timur, sebagian Sumatera, Selat Malaka, hingga sebagian wilayah Semenanjung Malaya. Setelah Kertarajasa wafat pada tahun 1309, kekuasaan jatuh ke putranya, Jayanegara, anak dari Permaisuri Darapetak. Namun pemerintahan Jayanegara justru diwarnai kekacauan. Ia dikenal lemah secara kepemimpinan, bahkan mendapat julukan Kalagemet yang berarti penjahat lemah. Jayanegara juga dikenal memiliki perilaku menyimpang, terobsesi menikahi dua saudari tirinya sendiri, Padukasori dan Raja Dewi. Hal ini ditentang keras oleh para tetua kerajaan karena melanggar tradisi. Tak hanya itu, Jayanegara juga dikenal suka menggoda dan melecehkan perempuan, termasuk istri bawahannya sendiri. Tapi karena dia raja, tak ada yang berani melawan. Situasi memanas ketika muncul berbagai pemberontakan besar seperti pemberontakan Gajah Biru tahun 1314 dan terutama pemberontakan Kuti tahun 1319. Kuti bahkan berhasil menguasai ibu kota Majapahit. Untungnya, Jayanegara berhasil diselamatkan oleh Gajah Mada dan para prajurit Bayangkara, lalu disembunyikan di desa Badander. Gajah Mada kemudian menyusun strategi, kembali ke ibu kota, dan mengetahui bahwa masyarakat sebenarnya tidak mendukung pemberontakan Kuti. Dengan dukungan rakyat, Gajah Mada melancarkan serangan balik, berhasil mengalahkan para pemberontak, dan mengembalikan Jayanegara ke tahtanya. Namun keburukan dan kelakuan Jayanegara tidak berhenti. Akhirnya pada tahun 1328, Jayanegara dibunuh oleh tabibnya sendiri, Tanca, saat sedang menjalani operasi. Dalam catatan para raton, pembunuhan ini terjadi karena Jayanegara telah melecehkan istri Tanca. Namun versi lain menyebut, pembunuhan ini merupakan bagian dari rencana Gajah Mada untuk menyelamatkan dua putri kerajaan dari nafsu sang raja. Dengan wafatnya Jayanegara, kekuasaan seharusnya jatuh ke Gayatri Rajapatni, perempuan paling dihormati di Majapahit, yang kelak mengangkat menantunya menjadi ratu dan membawa Majapahit ke puncak kejayaan. Tapi, itu cerita lain. Akhirnya, pasukan Mongol mengawal Raden Wijaya ke Majapahit. Yang tidak mereka ketahui, Raden Wijaya sebenarnya berencana untuk membunuh mereka. Sesampainya di Majapahit, pasukan Mongol tiba-tiba diserang dan dibunuh. Sisa pasukan Mongol yang tidak ikut ke Majapahit memilih mundur daripada harus melawan pasukan Raden Wijaya. Mereka juga sudah kelelahan setelah berperang melawan Jayakatwang. Pasukan Mongol pun kembali ke Tiongkok dan tidak pernah kembali lagi. Lagi pula, saat itu dinasti Yuan juga sedang sibuk menghadapi berbagai pemberontakan di wilayah kekuasaannya. Setelah berhasil mengalahkan Jayakatwang dan mengusir pasukan Mongol, Raden Wijaya secara resmi mendeklarasikan pendirian kerajaan Majapahit. Ia resmi menjadikan Majapahit sebagai kerajaan pada 10 November 1293 dan menjadi raja pertama Majapahit dengan gelar Kertarajasa Jayawardana. Pada masa awal berdirinya Majapahit, terjadi banyak pemberontakan di lingkungan kerajaan dan istana, yang memang wajar untuk kerajaan baru. Namun, Majapahit berhasil tumbuh dan memperluas kekuasaannya ke Jawa Timur, sebagian Sumatera, Selat Malaka, dan sebagian wilayah Malaysia. Ketika Raja Kertarajasa meninggal tahun 1309, kekuasaan diteruskan kepada putranya, Jayanegara, yang merupakan anak dari permaisurinya, Darapetak. Selain mewarisi kekuasaan, Jayanegara juga mewarisi masalah pemberontakan. Di antaranya, pemberontakan Gajah Biru tahun 1314 dan Kuti tahun 1319. Pemberontakan Kuti menjadi yang paling berbahaya. Pasukan pemberontak bahkan berhasil menguasai ibu kota Majapahit. Berkat bantuan Gajah Mada dan pasukan pengawal kerajaan Bayangkara, Jayanegara berhasil melarikan diri dan bersembunyi di desa Badander. Sementara itu, Gajah Mada menyusup kembali ke ibu kota untuk mencari tahu kondisi. Ia mengetahui bahwa pemberontakan itu sebenarnya tidak didukung oleh sebagian besar rakyat Majapahit. Gajah Mada pun melancarkan serangan balik dan berhasil mengalahkan para pemberontak. Jayanegara kembali memerintah, dan Gajah Mada diberi jabatan tinggi di istana atas jasanya. Namun, masa pemerintahan Jayanegara penuh kontroversi. Ia dikenal sebagai raja yang hobi bermain perempuan. Bahkan, ia ingin menjadikan dua saudari tirinya, Gitarja dan Raja Dewi, sebagai istri. Tradisi Jawa melarang pernikahan dengan saudara tiri, sehingga keinginannya ditentang oleh para petinggi kerajaan. Dalam naskah Babat Dalem dari Bali, disebutkan bahwa Jayanegara sering melecehkan perempuan, termasuk istri para bawahannya. Karena tidak ada yang berani menentangnya, ia terus berlaku semena-mena. Jayanegara pun mendapat julukan Kalagemet, yang berarti penjahat lemah. Akhirnya, pada tahun 1328, Jayanegara dibunuh oleh tabibnya sendiri, Tanca, saat sedang menjalani operasi. Menurut naskah para raton, Tanca membunuh Jayanegara karena dendam, setelah istrinya dilecehkan. Namun, ada juga catatan lain yang menyebut bahwa Gajah Mada adalah dalang pembunuhan ini,
demi melindungi Gitarja dan Raja Dewi dari nafsu Jayanegara dan menyingkirkan raja yang tidak pantas. Setelah kematian Jayanegara, mahkota seharusnya jatuh ke tangan ibunya, Gayatri Rajapatni, yang sangat dihormati di kerajaan. Namun, Gayatri memilih menjadi biarawati Buddha dan sudah lelah dengan urusan duniawi. Ia pun mengangkat putrinya, Gitarja, sebagai Ratu Majapahit, dengan pengawasan langsung darinya. Gitarja naik tahta dengan gelar Sri Tribuana Tunggadi Maharajasa Jaya Wisnuwardhani, atau lebih dikenal sebagai Ratu Tribuana Wijaya Tunggadewi. Pada masa inilah, Gajah Mada diangkat menjadi Patih Hamangkubumi, Perdana Menteri, pada tahun 1336. Saat upacara pengangkatannya, ia mengucapkan Sumpah Palapa, bersumpah tidak akan menikmati buah palapa sebelum seluruh Nusantara bersatu di bawah Majapahit. Gajah Mada benar-benar melaksanakan sumpahnya. Ia berhasil menaklukkan Bali tahun 1343 dan mengalahkan Kerajaan Samudra Pasai di Sumatera tahun 1349. Ratu Tribuana memerintah hingga ibunya meninggal tahun 1350. Setelah itu, ia turun tahta dan menyerahkan kekuasaan kepada putranya, Hayam Wuruk, yang bergelar Maharaja Sri Rajasa Nagara. Era pemerintahan Hayam Wuruk adalah masa kejayaan tertinggi Majapahit. Seluruh Sumatera, Malaysia, Singapura, pesisir Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, sebagian besar Sulawesi, Maluku, Papua, hingga Filipina berada di bawah pengaruh Majapahit. Selain Gajah Mada, kita juga tidak boleh melupakan jasa Laksamana Nala, Panglima Laut Majapahit yang berperan besar dalam penaklukan wilayah timur Nusantara. Majapahit juga menjalin hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Kerajaan Champa, Kamboja, Siam, Burma Selatan, Vietnam, dan Tiongkok. Namun, ada satu kerajaan yang sejak awal tidak pernah tunduk pada Majapahit, Kerajaan Sunda. Hayam Wuruk berencana menjadikan Kerajaan Sunda sebagai bagian dari Majapahit melalui pernikahan dengan Putri Dyah Pitaloka Citraresmi, Putri Raja Sunda Linggabuana. Raja Linggabuana pun setuju dan membawa putrinya ke Majapahit untuk dinikahkan. Namun, Gajah Mada, dengan ambisinya, ingin menjadikan pernikahan itu sebagai bentuk penyerahan diri Kerajaan Sunda kepada Majapahit. Ia memperlakukan Dyah Pitaloka bukan sebagai permaisuri, melainkan sebagai hadiah. Raja Linggabuana marah dan menolak, sehingga pecahlah Perang Bubat tahun 1357. Pasukan Majapahit membantai seluruh rombongan Kerajaan Sunda. Dyah Pitaloka memilih bunuh diri demi menjaga kehormatan ayah dan kerajaannya. Hayam Wuruk sangat berduka. Nama baik Majapahit tercoreng, dan Gajah Mada pun dikecam. Ia mengundurkan diri dari istana dan menghabiskan sisa hidupnya bertapa di Madakaripura, Probolinggo, hingga wafat pada tahun 1364. Kematian Gajah Mada berdampak besar. Tanpa Mahapatih yang kuat, negara bawahan mulai mempertanyakan posisi mereka. Untungnya, Hayam Wuruk masih mampu mempertahankan Majapahit melalui diplomasi dan perdagangan, bukan hanya perang. Majapahit menguasai Laut Nusantara dan perdagangan rempah-rempah, bahkan sampai ke Selat Malaka. Namun, ketika Hayam Wuruk meninggal tahun 1389, masa kemunduran pun dimulai. Ada dua penyebab utama runtuhnya Majapahit. 1. Perang saudara Hayam Wuruk memiliki dua anak, Kusumawardhani, dari permaisuri Sri Sudewi, Bre Wirabhumi, dari seorang selir. Kusumawardhani menikah dengan Wikramawardhana dan memimpin Istana Barat Majapahit. Sementara Bre Wirabhumi memimpin Istana Timur. Ketika Hayam Wuruk wafat, keduanya saling klaim kekuasaan dan akhirnya terlibat perang saudara Perang Paregrek 1405-1406. Bre Wirabhumi kalah dan tewas. Akibat perang ini, banyak wilayah bawahan Majapahit melepaskan diri. 2. Bangkitnya kerajaan-kerajaan Islam setelah Majapahit sibuk dengan perang saudara, kerajaan Islam mulai tumbuh. Salah satunya adalah Kesultanan Malaka, didirikan oleh Parameswara, raja terakhir Singapura yang diserang Majapahit tahun 1398. Malaka tumbuh sebagai pelabuhan dagang penting dan didukung dinasti Ming Tiongkok. Kerajaan ini juga menjadi pusat penyebaran Islam dan menjalin kerjasama dagang dengan kerajaan-kerajaan pesisir di Sumatera dan Jawa. Salah satu kerajaan Islam yang bangkit adalah Kesultanan Demak, didirikan oleh Raden Patah, yang dalam beberapa catatan disebut sebagai putra Kertabumi, Brawijaya V. Tahun 1478, Majapahit terbagi dua. Pemerintahan di Daha, bekas ibu kota Kediri. Pemerintahan di Trowulan. Setelah Kertabumi terbunuh dalam perang saudara, Demak menyatakan kemerdekaannya. Tahun 1527, pasukan Demak menghancurkan Daha, ibu kota terakhir Majapahit. Para bangsawan Majapahit melarikan diri ke Bali. Demak kemudian menguasai sebagian besar Pulau Jawa.